Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah At-Takwir. Sebagaimana biasa, sebelum kita mentadaburi ayat demi ayat, kita jelaskan terlebih dahulu kandungan umum surah tersebut. Nah, di sini apa kandungan umum surah At-Takwir? Kandungannya ada dua saja. Yang pertama adalah nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 12 terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat ketika terjadi peristiwa hari kiamat hingga manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkumpul di padang mahsyar. Ada 12 peristiwa besar yang akan terjadi. Yang kedua adalah bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah kepada kita sampai hari ini. Nah, baik saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ayat demi ayat surah At-Takwir ini. Nah, di bagian pertama sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan 12 peristiwa besar yang akan terjadi. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, radhiyallahu taala anhuma, pernah mengatakan, kata beliau, ada 12 peristiwa yang sangat dahsyat yang akan terjadi ketika datangnya hari kiamat hingga manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburan mereka masing-masing. 6 peristiwa terjadi sebelum manusia dibangkitkan dan 6 peristiwa lagi itu terjadi setelah manusia berkumpul di padang mahsyar. Maksudnya 6 ketika terjadi peristiwa kiamat dan 6-nya lagi ketika manusia dibangkitkan dari dalam kuburan mereka masing-masing. Nah, apa yang pertama? Yang pertama sekali yang terjadi ketika terjadinya peristiwa kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa matahari ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah mengatakan, dikatakan matahari di sini digulung itu maksudnya, kata beliau, adalah dihilangkan cahayanya. Bendanya sama sekali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya menjadi gelap gulita karena memang sesuatu yang digulung itu sudah tidak kelihatan lagi. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah apabila bintang-bintang berjatuhan. Sekarang bintang-bintang yang ada di langit sana ketika terjadi peristiwa kiamat itu nanti akan berjatuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Iya, matahari, bulan, bintang-bintang semuanya akan hancur berjatuhan. Dan ini saudara-saudara sekalian menunjukkan dan membuktikan kepada orang-orang yang menyembah benda-benda langit selama hari ini, mereka sembah matahari, mereka sembah bintang, mereka sembah bulan, ya, itu ketika matahari, bulan, bintang-bintang itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah selama hari ini itu adalah batil, tidak benar sama sekali. Karena Tuhan tidak mungkin hancur. Tuhan harus kekal. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innasyamsa wal qamara thawrani aqirani finnar." Sesungguhnya matahari dan bulan itu seperti dua lembu yang disembelih kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Iya, matahari dan bulan itu akan dimasukkan ke dalam neraka, bukan untuk disiksa, karena tidak semua yang ada di dalam neraka itu merasakan siksaan api neraka seperti malaikat.
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menyiksa orang-orang yang bermaksiat dalam neraka yang jumlahnya ada 19, itu tidak menunjukkan bahwa mereka juga merasakan siksa di neraka. Justru mereka yang menyiksa. Nah, matahari, bulan itu Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menegaskan kepada orang-orang yang menyembah benda-benda langit selama hari ini, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, bahwa apa yang mereka sembah itu sekali lagi adalah tidak benar. Ya, hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam antum laha waridun, itu akan menjadi kayu bakar api neraka yang kalian masuk ke dalamnya. Jadi apa yang mereka sembah, ya, patung yang terbuat dari batu, dari kayu, ya, dari apa saja, itu akan dimasukkan ke dalam neraka menjadi kayu api neraka untuk membakar orang-orang yang menyembahnya. Nah, ini menegaskan sekali lagi bahwa bukan untuk menyiksa patung-patung itu, ya, bukan untuk menyiksa matahari dan bulan, akan tetapi memberikan penegasan bahwa apa yang mereka sembah itu adalah batil, tidak benar. Itu yang ingin dijelaskan di sini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apabila gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung-gunung dihancurkan, ya. Seperti debu yang berterbangan, hancur, tidak bersisa sama sekali, sehingga gunung-gunung yang tinggi menjulang itu akan rata dengan bumi. Ini ketika terjadi peristiwa kiamat. Yang keempat adalah apabila unta-unta bunting ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, ya, ditinggalkan. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan unta-unta bunting itu. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, disebut di sini adalah unta-unta bunting. Tahu nggak kita bahwa unta-unta ini, ya, apalagi dalam keadaan bunting, kata beliau, tidak ada harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab yang paling mereka cintai itu selain daripada onta, apalagi ontanya bunting. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, ketika terjadinya peristiwa kiamat, ya, unta-unta itu mereka tidak pedulikan, mereka tidak hiraukan. Kenapa? Menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Yang berikutnya, yang kelima adalah apabila binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal wuhusyu husyirat, ya, binatang-binatang liar yang ada di gunung, di gurun, di lembah, di hutan, semuanya, ya, itu semuanya berlarian keluar dari tempat persembunyian mereka masing-masing. Mereka mencari satu tempat yang aman, berkumpul di situ. Kenapa? Karena takut sekali melihat terjadi peristiwa hari kiamat. Yang keenam, apabila laut disatukan semuanya sehingga menjadi meluap airnya. Wa idzal biharu sujirat. Apabila lautan dijadikan meluap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini perkataan sujirat secara bahasa bisa bermakna pertama, meluap. Jadi sujirat itu air meluap. Nah, di mana di sini, ya, nanti es yang ada di kutub utara dan selatan itu akan mencair, ya, bergabunglah seluruh lautan di atas permukaan bumi ini menjadi satu. Dia akan meluap, naik ke darat. Ya, itu akan terjadi. Itu makna sujirat yang artinya meluap. Perkataan sujirat juga bisa bermakna habis. Habis, ya, karena airnya bisa jadi menguap ke atas ataupun ditelan oleh bumi, ya. Dan yang ketiga adalah sujirat bisa bermakna dipanaskan. Kenapa? Karena
ketika terjadi peristiwa hari kiamat itu, magma yang ada di dalam perut bumi itu keluar, sehingga lautan menjadi panas dan air laut itu menguap ke atas sehingga kering, habis, tidak bersisa sama sekali. Nah, ini semuanya dengan makna yang tiga ini, itu bisa saja terjadi semuanya ketika terjadi peristiwa kiamat. Yang ketujuh adalah apabila roh-roh yang tadinya sudah dikeluarkan dari dalam tubuh kemudian dikembalikan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dipertemukan dengan jasadnya. Nah, saudara-saudara sekalian, perkataan zuwijat di sini bisa bermakna pertama dipertemukan. Iya, karena roh itu dikembalikan ke dalam jasad, dan yang kedua bisa bermakna dihimpunkannya beberapa golongan manusia. Zuwijat itu artinya dihimpunkan beberapa golongan manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan tsalatsa." Kalian waktu itu akan menjadi 3 golongan. Ya, azwaj jadi itu golongan. Wa idzan nufus zuwijat. Zuwijat tadi kita katakan adalah dikumpulkan, ya, berkelompok-kelompok. Maka fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ada nanti orang yang termasuk kelompok kanan. Tahukah kalian siapa mereka yang berada di kelompok kanan itu? Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Ada nanti kelompok kiri, golongan kiri. Tahukah kalian siapa golongan kiri itu? Was-sabiqun as-sabiqun. Nanti ada orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, mereka berada di dalam surga jannatin na'im. Nah, di sini perkataan zuwijat bisa bermakna dikumpulkan beberapa golongan. Nah, berikutnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa makna perkataan zuwijat di sini itu adalah orang baik akan dikumpulkan bersama orang baik, orang jahat akan dikumpulkan bersama orang jahat, ya. Kemudian orang kafir itu akan dikumpulkan bersama syaitan. Ya. Itu makna zuwijat. Yang berikutnya adalah yang ke-8. Apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup kemudian ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Memang saudara-saudara sekalian, dulu di zaman jahiliyah, ya, jika anak perempuan itu lahir maka akan dibunuh dengan cara digali lubang, kemudian langsung anak perempuan yang baru lahir tadi dimasukkan ke dalam lubang hidup-hidup, ya, kemudian dikuburkan. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, adalah wanita, ya, perempuan di zaman jahiliyah apabila hamil dan ketika mendekati hari melahirkan maka digalilah lubang. Kemudian wanita itu yang melahirkan ditutupi lubang tadi, dan jika ternyata dilihat bayi yang lahir itu adalah laki-laki, langsung diselamatkan. Dan akan tetapi jika yang lahir itu adalah bayi perempuan, itu langsung dibuang ke dalam lubang tadi dan langsung ditimbun, ya. Jadi dibuang dalam keadaan hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa sebabnya mereka melakukan itu? Ya, sebabnya ada 3 di sini. Yang pertama adalah karena menghindari, ya, jatuh jadi orang fakir. Jadi kalau ada anak perempuan itu langsung yang tadi kaya jatuh fakir. Itu dalam pemahaman mereka. Yang kedua adalah karena takut menjadi fakir pada masa akan datang. Ya, kalau tadi serta-merta langsung jadi fakir, ini takut nanti kalau punya anak perempuan, takut nanti masa akan datang jadi fakir. Ya. Yang ketiga adalah karena merasa punya aib kalau punya anak perempuan ketika itu. Kenapa? Kalau terjadi peperangan nanti anak perempuan itu akan jatuh dalam tawanan, akan jadi hamba. Jadi dia malu, ya, punya anak perempuan. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, ayat ini menceritakan, ya, satu episode dari pengadilan nanti di akhirat.
Di mana kasus yang pertama sekali yang dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala adalah kasus tentang masalah jinayah pembunuhan. Itu yang pertama. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Yang pertama sekali kasus yang diangkat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu adalah masalah jinayah pembunuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Nah, di sini kasus yang disebut di sini adalah kasus tentang pembunuhan terhadap anak wanita, bayi perempuan yang masih kecil yang tidak punya dosa, dikuburkan hidup-hidup. Nah, kenapa ini yang disebut? Wallahu ta'ala a'lam. Ya mungkin karena kasus ini adalah kasus kezaliman, ya, cara pembunuhan yang paling keji yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Kenapa? Ya, yang dibunuh itu adalah perempuan, masih kecil, tidak punya dosa apa-apa. Dan yang kedua adalah mereka tidak punya alasan, ya. Kenapa mereka harus membunuh wanita, bayi wanita yang baru lahir itu? Mereka nggak punya alasan, ya. Kalaupun mereka anggap itu bisa mendatangkan aib, bisa mendatangkan kefakiran, tentu ini semuanya, ya, alasan yang tidak bisa diterima. Nah, sekali lagi tentu saja pembunuhan dengan cara seperti ini itu hakikatnya adalah menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah bagi seseorang anak, ya, dia tidak rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia juga menyatakan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibunuh itu adalah anak wanita yang tidak ada dosa sama sekali, bersih dan suci. Apa dosanya? Nah, nanti akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang dibunuh dan yang membunuh, ya. Si anak perempuan akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa apakah, ya, dia dibunuh? Kenapa engkau dibunuh? Ya, tentu saja anak wanita itu akan menjawab, ya, saya dibunuh, sesungguhnya saya tidak punya dosa apa-apa. Nggak ada alasan saya dibunuh kecuali karena saya lahir sebagai seorang anak wanita. Itu saja alasannya. Nah, kemudian yang membunuh akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau bunuh anak wanita ini? Ya, mungkin ketika itu si pembunuh, ya, dia akan mengaku dengan seluruh kesalahan yang dilakukannya, atau dia mencari-cari alasan-alasan, ya. Yang jelas, saudara-saudara sekalian, dia tidak akan pernah selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa mengelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa pertanyaan ini, kata beliau, sesungguhnya adalah pernyataan sebagai celaan, ya, kepada orang-orang yang telah melakukan pembunuhan kepada anak wanita tadi. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzas suhufu nusyirat, ya. Semua orang akan ditunjukkan dan dia akan mendapatkan catatan amal perbuatannya masa hidup di atas dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan. Ini pertanda bahwa dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan catatan seluruh amal perbuatannya itu dari sebelah kiri, dan pertanda bahwa dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Bagi mereka tidak ada satu kesalahan pun kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana. Dan diletakkanlah kitab, lalu, ya, mereka melihat seluruh catatan-catatan amal perbuatan mereka dan mereka gemetar ketakutan, ya, melihat apa yang ada di dalam buku catatan amal mereka.
Wa yaquluna, dan mereka kemudian mengatakan, ya wailatana, celaka kita ini, ya. Ma li hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak kecil, tidak besar, semuanya tertulis. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa yang mereka lakukan tercatat di dalam kitab mereka. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka pernah lakukan semasa hidup di atas dunia, semuanya tercatat di dalam kitab itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Apakah ada yang tidak pernah mereka lakukan tercatat di situ? Enggak ada. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang berikutnya, yang ke-10 adalah apabila langit dilenyapkan. Wa idzas samaa'u kushitat, ya. Ya, langit akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti dengan langit yang lain. Sebagaimana bumi ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, ya, langit yang di atas ini diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Yang ke-11, apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jahimu su'irat, ya. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ya, dibaca perkataan su'irat dengan bertasydid, ada su'irat bertasydid, itu menunjukkan bahwa api neraka itu ditingkatkan lagi, ya, darjah kepanasannya. Karena memang api neraka itu sudah lama dipanaskan. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa uqida 'alan nari alfa sanah hatta ihmarrat. Api neraka itu sudah dipanaskan 1000 tahun sehingga warnanya jadi merah. Tsumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan 1000 tahun lagi sehingga warna apinya berubah jadi putih. Tsumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga warna api itu menjadi hitam. Fahiya sauda'u muzlimatun, ya, dia sudah jadi hitam legam sekarang. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan yang terakhir adalah yang ke-12, apabila surga didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat, ya. Saudara-saudara sekalian, memang surga akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Qaf ayat yang ke-31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Maka ketika itu, ketika semua ini sudah terjadi, ya, sampai di situ barulah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, manusia baru mereka menyadari bahwa mereka telah banyak melakukan dosa semasa hidup di atas dunia, karena semuanya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jika itu kebaikan, ya. Tapi yang dimaksud di sini baru sadar manusia itu dia sudah banyak melakukan dosa, ya, karena ketika mereka melihat catatan amal keburukan yang mereka sudah lakukan masa hidup di atas dunia. Alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Ya, pada hari ketika itu dibagikan kitab-kitab, maka semua orang mendapati, ya, catatan kebaikan mereka dan juga mendapati catatan keburukan yang mereka lakukan, ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, ya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, ya. Dia belum mati lagi, ya, jangan dihisap dulu lah, kira-kira begitu,
ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad, dan Allah telah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Masa hidup di atas dunia sudah Allah peringatkan, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya, karena memperingatkan dari awal itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai sudah bagian pertama dari tadabbur surah At-Takwir, ya. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara pelajarannya adalah pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan lebih awal kepada kita, ya, akan apa yang terjadi pada masa akan datang. Ini kan sudah Allah bagi tahu, ya. Nah, dari awal sudah Allah bagi tahu bahwa kita akan dibangkitkan, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, semua perbuatan kita di atas dunia ini akan ditunjukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercatat, ya, dalam buku amal kita masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa membuat persiapan lebih awal, ya, persiapan lebih awal semasa kita hidup di atas dunia ini. Yang berikutnya adalah hancurnya benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semuanya itu pertanda menunjukkan bahwa keyakinan orang yang menyembah benda-benda langit itu adalah batil, karena Tuhan tidak mungkin binasa. Dan yang ketiga adalah kasus yang paling pertama nanti diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tentang jinayah pembunuhan, ya, tentang masalah darah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. Dan yang berikutnya adalah bahwa semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan diceritakan kembali oleh Allah, akan diterangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kesalahan pun yang kita lakukan di atas muka bumi ini kalau orang itu tidak bertobat dan tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa itu akan tercatat di dalam kitab amalan mereka masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.